Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya, Ibu Reni. Di sini saya dengan kelompok saya akan membahas Smart Mobility Vienna. Alasan dilakukan analisis adalah karena kota ini merupakan salah satu contoh paling maju di dunia dalam penerapan konsep Smart City yang berorientasi pada keberlanjutan, efisiensi transportasi, dan peningkatan kualitas hidup. Nah, Vienna ini membuktikan bahwa transformasi mobilitas tidak hanya menggunakan teknologi, tapi juga perencanaan strategis jangka panjang, kolaborasi multi stakeholder, serta perubahan perilaku masyarakat. Nah, kondisi tersebut, Vienna menjadi salah satu model ideal untuk dipelajari secara lebih mendalam. Next. Nah, di sini kita langsung membahas latar belakang dari Vienna itu sendiri, yaitu yang pertama urbanisasinya meningkat. Jadi kota besar makin padat sehingga kebutuhan mobilitas ikut naik. Nah, Smart City juga jadi solusi teknologi bisa dipakai untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan layanan publik. Vienna lebih unggul. Kota ini berhasil mengintegrasikan mobilitas cerdas secara menyeluruh. Next. Yang kedua, tujuan studi ini yaitu identifikasi kebijakan, menjelaskan strategi mobilitas cerdas Vienna, analisis ITS dan Wine Mobile, menggambarkan bagaimana teknologi digunakan dan menilai dampak dan tantangan melihat hasil nyata dan hambatan implementasi. Untuk profil Vienna sendiri, yaitu Vienna termasuk kota maju di Australia yang populasinya kurang lebih 1,9 juta dengan kualitas hidup yang tinggi. Transportasi integrasinya metro, tram, bus, dan sepeda publik terkoneksi dengan baik. Lalu target net zero-nya 2040 itu mobilitas cerdas jadi bagian strategi di lingkungan. Next, oke. Untuk ITS tahun 2020, tahun 2012, sistem lalu lintas cerdas yang memantau kondisi jalan dan mengatur lampu otomatis. Wine Mobile di tahun 2017, aplikasi yang menggabungkan semua jenis transportasi dalam satu platform untuk proyek Smart Mobility. Next. Nah, teknologi inti yang digunakan itu I- IoT and sensor mengumpulkan data kondisi jalan dan kepadatan secara real time. AI dan machine learning memprediksi kemacetan dan memberi rekomendasi rute. Big data menganalisis pola perjalanan untuk peningkatan layanan. GPS real time memudahkan pelacakan transportasi publik. Yang terakhir, lampu adaptif menyesuaikan durasi lampu berdasarkan arus kendaraan. Next. Dampak positif dampak positifnya, kemacetannya menurun. Penurunannya hingga 10-15% setelah ITS diterapkan. Transportasi lebih tepat waktu. Artinya kecepatan jadwal naik hingga 10%, emisinya berkurang, kontribusi besar pada target netral karbon, dan perubahan perilaku, warga lebih memilih transportasi publik. Next. Tantangan dari implementasinya yaitu integrasi data sulit. Nah, banyak sensor dan sistem yang harus disatukan, yaitu aturan privasi data yang ketat, GDPR membuat pengelolaan data lebih kompleks. Lalu kesenjangan digital. Sebagian warga masih kesulitan memakai aplikasi. Lalu yang ketiga, pendanaan besar. Proyek teknologi butuh biaya yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir, resiko cyber, ancaman peretasan sistem transportasi. Next. Pelajaran kunci. Data adalah fondasi. Tanpa tanpa data real time, mobilitas cerdas tidak efektif. Transportasi publik utama, teknologi hanya membantu jika sistem dasarnya kuat. Kebijakan jangka panjang penting, visi 2050, Vienna mendukung keberlanjutan proyek dan inklusivitas harus dijaga. Semua warga harus bisa menikmati layanan. Next. Nah, rekomendasi dari kami yaitu bangun pusat data, integrasikan seluruh moda untuk manajemen yang lebih mudah, memperkuat transportasi publik, pastikan layanannya nyaman sebelum digitalisasi penuh, mulai dari pilot project, uji coba
teknologi di area kecil dulu, bangun aplikasi integrasi seperti One Mobile untuk mempermudah akses, lalu yang terakhir prioritas data keamanan data agar warga percaya menggunakan layanan digital. Next. Terima kasih. Ibu, mohon maaf masih dibisukan. Iya, gimana kenapa kalian bagaimana kalian explore sampai ke Smart City Vienna? Kita lewat ada web, Bu. Webnya? Webnya itu web resminya. Web resminya tuh web City of Siena. Mm-mm. Jadi sini ada beberapa banyak eh, artikel yang membahas ini Bu Vienna itu sendiri. Di Swiss ya? Izin menambahkan Ah, Ibu, ah. itu kayak ada PDF-nya, jadi rencana kerja Vienna dari 2000 berapa sampai 2050 kalau nggak salah. Coba di share. 2019 sampai 2050. Bisa nggak di share? Hmm. Oh, baik Bu, sebentar. Jadi pagi ini kita jalan-jalan ke Vienna ya. Wien gitu deh tulisannya ya. Bacanya Wien, Wien Bu. Wien ya. Wien. Kotanya kayak apa itu? Sebentar Ibu. Dia menjadi smart city itu ambisinya memanfaatkan IoT untuk apa? Untuk menciptakan sistem mobilitas dan pengelolaan kota yang sepenuhnya berbasis data, real time, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan itu. Jadi Ber- IoT itu dijadikan tulang punggungnya dalam pengumpulan data otomatis dari berbagai elemen kota. Jadi mulai dari transportasi, energi, lingkungan, sama layanan publik. Jadi biar pengambilan keputusannya itu lebih cepat Hmm, sama akurat. oke. Belum ada ya PDF-nya? Hi there, this is Non here from the Digital Economy Promotion Agency of Thailand, or DIPA. Today, I'm introducing you Aspen Seastat, one of the most talked about smart cities in the world. It is located not far from Vienna. Pak, If you take sambil nunggu siapa? Eh, Pak Is, saya mau share sesuatu tentang smart city-nya Vienna. Hi there, this is Non here from the Digital Economy Promotion Agency of Thailand, or DIPA. Today, I'm introducing you Aspen Seastat, one of the most talked about smart cities in the world. It is located not far from Vienna. If you take line 6 or the purple line, you get here from the city of Vienna within 40 minutes. We took a train out here and we saw a lot of new development on the way until we got to this Aspen Seastat, the crown jewel of the new cities in Vienna. There are a few things that here
has been doing quite well, and we at the Smart City office in Thailand would like to learn from and perhaps replicate. The first thing is the ideas of using the city as an urban lab. The whole idea is quite simple. Instead of planning city on paper and build it as such, you actually plan a cities and then put people there so in a small portion, in a small quarter first, and see whether you're planning, for instance, pedestrianization, for instance, facility concentrated around transit modes or transit-oriented developments, things like that. You try it out first in a small scale. If it works well, you expand it, you scale it up. If it doesn't work, then you scale it back. If it doesn't work at all, you scrap it. So that is a very good way of actually testing out whether your idea about city building is working. And I like this a lot, and we at the Smart City Office of Thailand like that concept a lot because it actually manage the risk of bad investments. If you were to build cities from scratch and you design the whole city and build them all together all at once, there's a high chances that people might not like it. But if you build it in parts and then test it out as you probe, test it out as you try to understand the behavior and the way in which people live, you actually minimizes the risk of building something that people would not want to have in their urban environment. The second thing is about affordable housing. So one thing that people love about Aspen is the fact that it doesn't matter how much money you have, the rent will be decided by how much money you earn. So you can be a student and you can live here. So as opposed to in many capitalistic cities that are huge and you have to have the money to live in the cities, this place is more like it depends on how much you make. So that affordability is very important to create a sense of diversity, the sense of belonging, and the sense of participation among citizens because they feel as though they are part of this urbanity and not just a second-class citizen. So that's a very important concept that we have to keep in mind, that city is a place for strangers who want to live together. So giving everybody the equal rights and equal access to housing is very important to create that sensibilities. Third point is about technologies. Of course, a city like this, we call it a smart cities, or city that is enhanced by the use of ever-advancing technologies. And you might imagine the city like this to be fully equipped with all kinds of technological advancement, and you're not wrong. In fact, all the rooftop have solar panels. So most of the buildings are able to use a large amount, a portion of renewable as a way to energize the buildings and create sense of livelihood for people. And at the same time, they have all kinds of other forms of technologies, but these are all hidden behind in the background because the city want people to live. They don't want people to be captivated by the fact that there's technology everywhere. They want you to feel as though it is a normal city, you just live in there. But the safety is provided by a few cameras that enable the city to control populations and masses and criminal activities, keep it in check. The air quality monitoring also enable the cities to inform the citizens whenever there are areas whereby there's too much dust or aerosol, for instance, construction sites. And the ability for traffic lights to connect it via IoT systems enable roads to be places where people move from point A to point B quite conveniently. And these are the three concepts that we like very much at the Smart City office in Thailand. And we believe that these are a few concepts that have been emerging over the past 2 decades. Has been proven to be a very good way of building smart city for people. Sawadee krap. Hi guys, nice to be here in Changsha. So today I'm going to give you a brief introduction to what we do at Smart City office in Thailand. And I want to start with a confession. Sudah ada PDF-nya? Itu tadi Iya, sudah sih. Ya, sambil kamu share. Itu tadi kira-kira apa informasi yang kalian tangkap dari situ? Tentang a portion. A portion itu sebagian daerah yang di dalam Vienna itu. Apa yang kalian tangkap? Yang paling gampang aja lah. Gimana? Oh, sudah ketemu. Ya, share, Raisa, share. Apa tadi? Apa yang kalian tangkap sedikit informasi dari situ? Saya nangkapnya banyak tadi itu. Apa Nares yang kamu tangkap, Nares? Tadi saya bisa share video kan sama suaranya, iya nggak?
Oh, hello guys. Are you there? Putri masih di situ? Maaf Ibu, di Ah, sinyal saya agak error ini Bu. Udah ah. Siapa tadi yang? Oh, oke. Bagus. Wih, bahasanya bahasa Sinyal saya Jerman loh. juga error, Bu. Sinyal saya error juga. Atas sinyal saya yang error ini. Ada yang Kayaknya, bahasa Bu. Indonesia tapi cuman poinnya aja, Iya, Bu. wes, tunjukkan. PDF itu memberikan informasi Sebentar. apa? Bisa ditutup nggak sidebar-nya itu? Oh, enggak usah tutup. Oh iya, itu webnya ya, Smart City-nya, web Smart City-nya itu. Gimana PDF-nya ngasih informasi tentang apa ini? Tutus, what are you doing? Wah, Tutus nggak jawab ini. Hmm, siap-siap ini ya, yang nggak jawab tak kasih tugas tambahan ntar lagi ya. Kalau menurut saya sendiri ya Bu ya, dari dokumen-dokumen PDF yang kita lihat itu kerangka strategis jangka panjangnya yang menjadi visi resminya Kota Vienna itu sendiri Bu. Nah ini kerangka tadi sebelumnya, halaman sebelumnya bukan, bawahnya tadi. Nah ini, Mm. nah ini ambisinya kan. Terus ada quality of life, resource, Mm-mm. preservation, innovation. Ini dia itu berambisi. Jadi jadi menurut dia konsep smart city itu adalah smart ia memanfaatkan IoT, DLL, TIK, ICT. Untuk apa? Dia pengen menekan greenhouse gases 50% 2030. Jadi mewujudkan kota yang lebih sehat, ya kan? Iya, Bu. Jadi faktornya itu juga lingkungan yang pengen dia rubah gitu, pengen Vin rubah. Mm-mm. Terus kita ntar lagi tinggal 10 menit ya untuk kelompok ini. Sesi pertama mau berakhir 10 menit lagi. Nanti yang sesi kedua Hidan siap-siap. Ya, terus apa lagi? Dia ingin mengurangi, Kota dia ingin apa? Hmm. Dia ingin apa ini? Dia ingin ngapain ini smart city-nya? menjadi kota yang sepenuhnya berkelanjutan dan netral karbon juga, Bu. Hmm. Terus juga Vienna juga mau menciptakan mobilitas kota yang mudah, Hmm. cepat sama nggak tergantung sama mobil pribadi juga. Jadi transportasi publiknya dipakai. Hmm. Terus sama Vienna juga mau memanfaatkan teknologinya. Jadi yang tadi dijelaskan itu big data, AI, sama IoT-nya juga buat mengatur kota secara real time. Terus juga Vienna juga pastinya, kayaknya setiap negara pengen kualitas
meningkatkan kualitas hidup warganya itu sendiri. Mm-mm. Yang dari video itu kesan apa sih yang kalian dapat? Mungkin mudah diakses, Bu. Kota yang kemana-mana deket. Jadi, oke, saya sedikit ambil alih sedikit melengkapi ya. Jadi, mm, Smart City itu secara konsep awal ialah mewujudkan suatu kota yang maju, yang modern, yang semuanya terintegrasi dengan ICT, IoT, Big Data, pengambilan keputusan juga berdasarkan data. Itu adalah perkembangan konsep Smart City yang pertama. Terus yang kedua, ini saya juga sudah mengobservasi beberapa Smart City utamanya yang di Eropa itu dia berkembangnya itu dengan pola yang hampir sama. Jadi Smart City-nya itu ingin kayak ia menggunakan semua ICT, kemudian untuk apa? Nah, Smart City-nya di Eropa itu mereka dibawa kayak Commission Smart City Eropa. Commission Smart City Eropa ini kemudian ya dia adalah asosiasi dan isinya adalah kota-kota yang mengklaim dirinya itu merupakan kota pintar. Ngumpul semuanya seluruh Eropa jadi satu. Kemudian mereka punya target utama, mendukung juga target utamanya uh, Uni Eropa ingin menciptakan uh, ingin mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan itu kan ada 17 indikator. Tapi yang paling mudah dicerna adalah ingin menciptakan lingkungan yang sehat. Salah satu lingkungan yang sehat kalau dikaitkan dengan persoalan yang sedang dihadapi secara global adalah pemanasan global. Jadi, asosiasi Smart Cities-nya Uni Eropa ini kemudian menetapkan indikator-indikator agar kota-kota yang sudah mengklaim smart city itu atau kota pintar itu untuk menuju satu tujuan yang sama, yakni zero emission, kemudian pembangunannya lebih berkelanjutan. Di saat yang sama juga merancang tata ruang di mana penduduknya itu lebih nyaman tinggal, kualitas penduduk itu lebih bermutu, tingkat kelayakan hidup naik. Akhirnya tata ruangnya itu dibuat kayak ditata kembali, tetapi mereka itu jika ingin menatanya, mereka itu punya kayak pilot project, uji cobanya dulu. Nah, uji cobanya di kota kecil yang ditunjukkan dalam videonya saya itu tadi, itu kita bisa melihat beberapa perumahan vertikal. Kemudian perumahan vertikal itu bersama dengan bisnis dan perkantoran tuh jadi satu. Di tengah-tengahnya itu ruang terbuka hijau, seperti alun-alun gitu, seperti yang di New York itu yang namanya Central Park yang luas sekali, terlalu luas lah. Nah, seperti itu. Nah, apabila kemudian itu berhasil ketika orang-orang itu memikirkan untuk pindah, meninggalkan kehidupan yang fast living menjadi kehidupan yang slow living. Dan pekerjaan mereka itu jadinya pekerjaan yang berbasis ke ukuran meso sama mikro, bukan yang ukuran besar. Ya. Meso sama mikro. Jadi kayak menengah ke bawah. Kayak UMKM, tapi UMKM-nya berbeda dengan yang kita pahami. Jadi UMKM-nya mereka itu seperti startup perusahaan, kemudian berbasis freelance, yang ritme kerjanya itu mereka mengatur sendiri dan tidak mau diatur secara kaku gitu loh. Nah, menurut mereka cara kerja yang seperti itu adalah cara kerja yang mengurangi stress release. Makanya dibangunlah suatu portion bagian kota di dalam Vienna, kayak mungkin di pinggiran namanya itu Arsten. Lah kita melihat gitu loh, interaksi di dalam video di belakangnya sambil mendengarkan naratornya itu bicara. Itu kan kayaknya enak banget, ruang terbukanya hijau, luas gitu. Orang kalau stres dikit ya tinggal duduk-duduk aja di taman dan tidak jauh dari tempat tinggalnya. Itu kan lumayan ideal ya. Itu adalah kota-kota yang kita impikan. Meskipun sebenarnya kota itu ada kalau kita pindah ke pedesaan, tetapi kan
tuntutan pekerjaan kita kan masih dekat dengan pusat kota. Nah, kayak gitu. Itu satu hal tadi yang informasi yang saya tangkap dengan mendengarkan nares itu tadi sama melihat video dan mendengarkan naratornya. Terus yang kedua, saya itu mengapresiasi kelompok ini karena sudah istilahnya ya sudah explore ke web resminya, kemudian mendapatkan dokumen perencanaan tata ruangnya untuk mewujudkan smart city yang lebih berkelanjutan. Jadi tidak hanya untuk mewujudkan smart city saja, tapi smart city yang berkelanjutan. Sebenarnya kayak menjadi kota pintar untuk apa sih? Oh, menjadi kota pintar hanya untuk ingin terlihat maju, tapi ternyata menurut Eropa, Komisi Asosiasi Smart Pintarnya Eropa itu nggak cukup. Kita harus memiliki tujuan yang sama. Makanya tujuannya disebut adalah menekan konsumsi energi. Kemudian tadi kita melihat beberapa bangunannya itu sudah kayak ya ada kayak pot-potnya lah di sepanjang pinggirannya meskipun masih di tepi-tepi bangunannya ya, di gedungnya meskipun masih ya masih belum maksimal lah ya istilahnya. Nah itu kan terlihat lebih baik. Jadi ya menjadi kota smart city untuk menekan konsumsi energi, kemudian meskipun mungkin sumbangan panel surya itu tidak terlalu signifikan, tapi mereka sudah memiliki atap-atap panel surya. Kemudian mobilitas sudah tidak menggunakan mobil lagi gitu. Jadi karena apa? Kebutuhan mereka untuk berinteraksi, bekerja atau apa itu sudah dekat-dekat. Jadi tidak ada kebutuhan untuk eh, memiliki mobil sendiri. Jadi cukup bersepeda berpergian saja sendirian itu sudah cukup atau bersepeda berdua gitu kan. Eh, itu kan menyenangkan. Terus kalaupun memang butuh bepergian jauh itu sudah ada sistem terintegrasinya transportasi publik gitu. eh ya dan secara keseluruhan lah ya itu yang terjadi di Vienna Smart City. Jadi ada goal tambahan. Anyway, waktunya tinggal 1 menit. Nanti kita ini akan off platformnya. Nanti akan saya buka kembali dan langsung masuk ke sesi kedua ya. Linknya nanti akan saya share via email. Tapi tetap ini dipertahankan. Sampai minggu depan saya akan ngecek tulisannya. Jadi apa yang kita tangkap bersama-sama tentang Vienna itu harus tertuang dalam tulisan kelompoknya, juga disertai oleh gambar-gambar pendukung yang relevan ya. Karena ini menarik banget karena istilahnya konseptualisasi tentang kota pintar itu ternyata sudah bertransformasi. Oke, saya tutup dulu. Akan Baik, saya Ibu. kirimkan lagi ya linknya.